Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi awjada hadzal wujud bi qudratil khaliq al-wadud wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairun nas wal abrar fil wujud. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil maw'ud amma ba'd. Jamaah Majlis An-Nur yang kami khairat kepada Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada malam yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat Allah panjang. Kita semua masih dapat merasakan langkah kita ke Masjid An-Nur ini dalam rangka menghidupkan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Di situ Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Nabi SAW hudur fi majlis al-ilmi khairun min salati alfi raka'at nafilah wa khairun min iyadati alfi marid wa khairun min huduri alfi janazah. Hadirnya kita di majlis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik pahalanya dari orang yang menziarahi 1000 orang sakit. Lebih baik pahalanya dari orang yang melayani 1000 orang jenazah. Ini hadis ini saya sering tampilkan terus agar supaya hadir ini tetap semangat, ya. Agar supaya mungkin yang baru datang ketika mendengar hadis ini, insya Allah terdorong lagi dia untuk datang di majlis-majlis ini. Dan saya tidak akan pernah bosan menyampaikannya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, oleh Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis sahih. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan. Jadi kalau Allah berkehendak kepada seorang kebaikan, yufaqihu fid din, ya, Allah akan memberikan kepadanya pemahaman tentang masalah agama. Kalau ilmu-ilmu yang lain insyaallah, ya, apapun keahlian kita insyaallah bisa. Anda seorang insinyur, seorang dokter, seorang pejabat, apa saja, ya, tapi belum tentu Anda menguasai ilmu agama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis rawah Muslim, ya, kemudian juga Bukhari, ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki jumlah para malaikat. Mereka ini tugasnya untuk mencari majlis-majlis zikir. Ketika mereka mendapatkan majlis zikir, fa idza wajadu majlis fi dzikrun, kalau mereka mendapat satu majlis yang mana dalamnya orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qa'adu ma'ahum, mereka akan duduk bersama mereka. Mereka akan duduk bersama mereka. Artinya para malaikat itu akan duduk bersama orang-orang yang hadir di majlis taklim. Jika tafarraqu 'araju wa sa'adu ila sama. Jika orang-orang yang hadir di majlis taklim itu selesai, ya, maka mereka akan naik ke langit. Ini para malaikat, subhanallah. Mereka akan naik ke langit. فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعْلَمُ بِهِ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ. Ini dalam kitab Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dia tanyakan dan dia mengetahui jawabannya. Ya. Allah bertanya kepada mereka, yaitu para malaikat, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Fa yaquluna ji'na min 'indi 'ibadika fil ardi yusabbihuna wa yukabbiruna wa yuhalliluna wa yahmaduna wa yas'aluna.
Ya Allah ya Rabb, ketika Allah bertanya, dari mana kalian datang? Min aina ji'tum? Para malaikat berkata, ji'na min 'indi ibadik. Kami telah datang dari hamba-hamba yang mana mereka itu yang ada di bumi. Kami datang, mereka yusabbihuna, mereka bertasbih kepada-Mu ya Allah. Wa yukabbiruna, mereka mengagungkan-Mu ya Allah. Wa yuhalliluna, mereka bertahlil kepada-Mu ya Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa yahmadun, dan mereka memuji kebesaran-Mu ya Allah. Wa yas'aluna, dan mereka bermohon kepada-Mu ya Allah. Mereka berdoa kepada-Mu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fama yas'aluni?" Apa yang mereka minta kepada saya? Qalu yas'alunaka jannatan. Ya Allah ya Rabb, mereka meminta surga-Mu. Mereka meminta surga-Mu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa hal ra'u jannati?" Apakah mereka melihat surga-Ku? Apakah mereka melihat surga-Ku? Qalu la ya Rabb. Para malaikat itu berkata, "Tidak ya Allah. Mereka tidak melihat surga-Mu." Kemudian Allah berkata, "Wa kaifa law ra'aw jannati?" Bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga? Bagaimana kalau mereka melihat surga-Ku? Qalu qalu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa kaifa law ra'aw jannati?" Bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga-Ku? Tentu mereka lebih dahsyat lagi untuk meminta surga. Subhanallah. Kemudian wa yastajirunaka qalu wa mimma yastajirun, dan apa yang mereka minta perlindungan? Mereka meminta perlindungan dari apa? Kemudian para malaikat berkata, mereka minta perlindungan dari neraka-Mu ya Allah. Kemudian Allah berkata, wa hal ra'aw nari? Apakah mereka melihat neraka-Ku? Qalu la. Tidak ya Allah. Fa kaifa law ra'aw nari? Bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka-Ku? Tentu mereka lebih dahsyat lagi untuk meminta agar supaya dihindari dari neraka Jahannam. Ini keadaan umat yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan mereka itu luar biasa. Mereka diberikan keistimewaan yang khusus. Kemudian para malaikat berkata, qalu wa yastaghfiruna, ya Allah ya Rabb, mereka meminta ampun kepada-Mu ya Allah. Kemudian Allah berkata, qala fa yaqul qad ghafartu lahum wa a'tituhum ma sa'alu. Wahai para malaikatku, saya telah ampuni dosa-dosa mereka. Orang-orang yang hadir di majlis ta'lim, di majlis ilmu, di majlis zikir, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya saya mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian para malaikat berkata, ya Allah ya Rabb, fihim fulan 'abdun khata' innama marra fajalasa ma'ahu. Ada satu fulan yang mana dia hanya singgah sebentar. Dia hanya duduk saja. Dia tidak ada niat untuk duduk di majlis. Innama marra fajalasa ma'ahu. Dia hanya lewat, kemudian dia duduk bersama mereka. Kemudian apa kata Allah? Fayaqul wa lahu ghafartu. Bagi dia saya akan ampuni juga dosa-dosa. Padahal orang tersebut hanya singgah sebentar, tapi karena mendapatkan keberkahan dari majelis, dosa-dosanya juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum, golongan manusia yang mana orang yang duduk bersama mereka la yashqa bihim, mereka tidak akan dikecewakan, mereka tidak akan disia-siakan. Artinya mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang duduk di majlis-majlis itu. Jemaah yang dirahmati Allah, ini luar biasa orang yang duduk di majlis-majlis saling seperti ini. Ya. Kita dibanggakan oleh Allah
di depan para malaikat. Dan karena keberkahan dari majlis itu, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza marartum bi riyadil jannah faqa'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Kemudian para sahabat berkata, "Apa itu taman surga ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Hilatul dzikr," yaitu majlis-majlis zikir. Jadi keberadaan kita di sini di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah datang ke pasar, dia berkata kepada semua yang berada di pasar, "Ya qaum, ya ma'syarul qaum, apakah kalian tidak mengetahui? Ya. Apakah kalian tidak mengetahui sekarang ini di masjid Nabi Muhammad SAW telah dibagikan warisan Nabi Muhammad SAW." Orang-orang pasar ketika mendengar warisan Nabi dibagi-bagi, mereka langsung pergi menuju masjid. Ketika sampai di masjid, mereka lihat tidak ada pembagian warisan Nabi. Mereka hanya melihat orang-orang yang duduk berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian setelah itu mereka datang kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, engkau sudah berbohong kepada kami. Engkau mengatakan bahwa warisan Nabi itu sedang dibagi-bagi di masjid." Apa kata Abu Hurairah? "Nah, warisan Nabi sedang dibagi-bagi di masjid." Apa kata Abu Hurairah? "Mata wajadtum, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian lihat di sana? Kami hanya melihat an-nas yadhkuruna Allah wa yusabbihuna wa yaqra'una al-Qur'an." Kami hanya melihat suatu kaum yang mana mereka berzikir kepada Allah. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir. Apa kata Abu Hurairah? "Dzalika irthun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan mereka lalai dengan kesibukan dunia sehingga mereka lupa apa yang mereka harus lakukan. Disibukkan dengan kesibukan dunia sehingga mereka lupa berzikir kepada Allah. Disibukkan dengan kesibukan dunia sehingga mereka lalai untuk membaca Al-Quran. Disibukkan dengan kesibukan dunia sehingga mereka lupa apa tujuan akhir. Sibuk dengan kesibukan dunia hanya untuk mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi lupa kenikmatan di akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Serius, khusyuk untuk mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi tidak khusyuk, tidak serius untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari umat ini yang tertipu? Alhamdulillah kita antara umat Indonesia kita serius untuk mendapatkan surga Allah. Semoga insyaallah kita bersama Rasulullah SAW. Amin. Ini salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan syaitan-syaitan itu akan lari dari orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang berzikir kepada Allah itu syaitan-syaitan akan lari. Syaitan-syaitan akan lari. Bahkan dalam sebuah riwayat, "Al-'abdu la yakunu syaitan illa bi dzikrillah." Seseorang hamba itu dia tidak akan selamat dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berzikir kepada Allah, maka syaitan itu akan lari. Tapi kalau dia lupa dengan Allah, dia akan merapat. Ini penting sekali kita berzikir. Makanya dalam sebuah riwayat itu, ya, hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab At-Tabrani, kemudian juga Rawah Ibnu Abi Dunya, kemudian juga disahihkan oleh Ibnu Hibban fi Sahih. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika beliau ditanya, "Ayyul a'mal ahabbu ila Allah?" Ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Jadi Mu'adz bin Jabal, "Inna akhira kalam faradahu alaihi Rasulullah SAW." Qultu, Mu'adz bin Jabal berkata, sesungguhnya kalimat atau perkataan yang terakhir, ya, saya berpisah dengan Rasulullah SAW, saya bertanya
kepada beliau, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Apa amal yang sangat dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Apa amal yang sangat dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, antamuta wa lisanuka rabbun min dzikrillah. Antamuta wa lisanuka rabbun min dzikrillah. Yaitu engkau ketika meninggal dunia, walisan dan lisanmu itu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau dia berzikir kepada Allah berarti dia ingat Allah. Kalau dia berzikir kepada Allah, insyaallah salatnya sempurna. Kalau dia berzikir kepada Allah, insyaallah dia akan selalu menjaga hatinya. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia ingat Allah, dia akan jaga pandangannya. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia akan ingat Allah, dia akan menyempurnakan sujudnya. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia akan menyempurnakan semua perintah Allah. Tapi kalau dia lupa kepada Allah, maka apa yang terjadi? Maka syaitan akan menguasai. Kalau sudah dikuasai oleh syaitan, kita akan melakukan hawa nafsu. Apa saja keinginan hawa nafsu kita akan lakukan. Terjadinya perzinahan karena itu, karena banyak orang yang tidak mengingat Allah. Terjadinya perjudian karena seperti itu, karena banyak orang yang sudah meninggalkan zikir kepada Allah. Terjadinya berbagai macam perselingkuhan karena banyak orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan perbukian ini ya Allah. Ini urusan perzinahan ya Allah. Ada istrinya ada di rumah, keluar rumah dia cari barang haram. Ishal. Apalagi kalau sudah aman-aman di luar kota, saya betul ya. Ada fulus pak, uang ya dikasih tugas dinas, ada fulus, ada aman. Dia ada istri, dia cari memenuhi timbangan kebaikan pada hari kiamat. Makanya kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, ya, dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, bangkitkan saya hidup kembali, bangkitkan saya hidup kembali, hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah, hanya untuk mengucapkan subhanallah, hanya untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Kenapa? Karena subhanallah satu kali saja kita ucapkan dengan ikhlas, tamlaul mizan, dapat memenuhi timbangan kebaikan pada hari kiamat. Apalagi la ilaha illallah lebih berat daripada dunia beserta isinya. Ini la ilaha illallah mau ditimbang. Kata Rasulullah, la ilaha illallah sebagai anak, dunia dan beserta isinya sebelah kiri, tetap la ilaha illallah itu berat. Itu kemuliaannya kita dapatkan di mana? Selagi kita masih hidup. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kesempatan untuk meraih berbagai macam amal ibadah yang begitu besar pahalanya yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal dunia kita orang khalas selamat tinggal dengan amal. Selamat tinggal dengan amal karena dunia ini amal. Akhirat hisab. Akhirat sudah tidak lagi amal, yang ada hanya hisab. Di dunia selagi kita masih diberikan nikmat banyak amal terus bekerja terus melakukan amal ibadah. Akhirat hisab, akhirat tinggal penanggung jawab. Jangan dirahmati Allah. Saya kira saya berkali yang dapat sampaikan ini pembahasan masalah ini banyak sekali dari hadis-hadis di sini. Ya, sehingga insya Allah nanti kita akan